Di tengah keheningan malam, alas roban menyerap kegelapan dalam pelukannya yang dingin. Rumah tua yang terletak di tepi hutan menjadi saksi bisu dari segala kejadian yang mengerikan di dalamnya. Di malam itu, sebuah kehadiran yang ganjil dan mencekam terasa di sekitar rumah tersebut, menggugah ketakutan mendalam pada siapapun yang berani mendekatinya. Rumah tua tersebut adalah milik keluarga Surya, seorang petani yang tinggal bersama istrinya, Ani, dan putra mereka, Adi. Sejak beberapa minggu terakhir, mereka merasakan ketegangan yang tak terucapkan dalam rumah mereka. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan bayangan-bayangan yang tak dikenal seringkali terlihat di sudut-sudut gelap rumah. Saat bulan terang menerangi langit malam, ketegangan di dalam rumah semakin terasa. Suara-suara gemuruh yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa berderak di malam itu. Adi yang terjaga karena kecemasannya melangkah perlahan menuju jendela kamarnya. Dia merasa sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang tak terlihat namun begitu nyata. Dalam kegelapan, sesosok bayangan muncul di luar jendela, menyebabkan Adi meloncat mundur dengan nafas yang terengah-engah. Dia mencoba memanggil orang tuanya, tetapi suaranya terdengar seperti bisikan yang hampir mati, ditelan oleh keheningan malam yang mencekam. Ketakutan memenuhi hati Adi saat dia merasakan sentuhan dingin yang tak terlihat di pundaknya. Dia terdiam, hampir tidak berani bernafas, ketika suara berbisik terdengar di telinganya mengancam untuk merobek kedamaian dan keamanan keluarganya. Sementara itu, Ani dan Surya terbangun oleh suara aneh yang terdengar dari kamar Adi. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka berdua berlari menuju kamar anak mereka. Namun ketika mereka tiba di sana, mereka menemukan Adi terduduk di atas tempat tidurnya, matanya kosong tanpa ekspresi dan wajahnya pucat penuh ketakutan. Tanpa diketahui oleh mereka, roh jahat telah menyusup ke dalam rumah mereka, mengambil kendali atas pikiran Adi. Dalam keadaan kerasukan, Adi menjadi alat bagi kekuatan jahat yang merencanakan kengerian di rumah Surya. Ketika malam merangkak perlahan menuju pagi, kegelapan di rumah Surya tidak pernah hilang. Teror dan ketakutan mengintai di setiap sudut, memperbudak keluarga itu dalam keadaan yang mengerikan. Adi, yang sekarang tidak lagi mengenali keluarganya, menjadi alat bagi roh jahat yang bersembunyi di dalam rumah tua mereka. Ani dan Surya dengan hati yang berat dan penuh keputusasaan mencoba mencari bantuan dari orang-orang terdekat mereka. Mereka memohon kepada tetangga dan teman untuk membantu mengusir kekuatan jahat yang merajalela di rumah mereka. Namun harapan mereka hancur ketika mereka menemui bahwa kebanyakan orang tidak percaya pada kisah mereka yang mengerikan. Dalam keputusasaan, Ani dan Surya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal terkenal yang konon memiliki pengalaman dalam mengusir roh jahat. Dengan hati yang gemetar, mereka menghubungi paranormal tersebut dan memohonnya untuk datang ke rumah mereka di alas roban. Pada suatu malam yang gelap dan angker, paranormal itu tiba di rumah Surya. Dengan segala alat dan pengetahuan yang dimilikinya, dia memulai ritual pengusiran roh jahat yang telah menguasai rumah itu. Suara-suara mistis dan bau harum dupa memenuhi udara saat ritual dimulai, dan keluarga Surya menahan nafas dalam ketegangan yang tidak terbayangkan. Namun kekuatan jahat yang merasuki rumah itu tidak akan menyerah begitu saja. Dalam keputusasaan terakhir untuk mempertahankan tempatnya, roh jahat melancarkan serangan balik yang mengerikan, menggoyahkan keyakinan paranormal dan mengancam untuk menghancurkan keluarga Surya. Dalam momen-momen tergelap itu, Ani dan Surya harus menghadapi pilihan yang sulit, bertahan dan melawan roh jahat atau menyerah pada kekuatan gelap yang mengancam untuk menghancurkan mereka selamanya. Namun bahkan setelah keberhasilan dalam mengusir roh jahat, harga yang mereka bayar sangat mahal. Adi, yang telah dirasuki oleh roh jahat selama berhari-hari, tidak bisa kembali seperti sedia kala. Meskipun roh jahat telah pergi, jejak-jejak kegelapan masih tertanam dalam dirinya. Dia terbaring lemah di tempat tidurnya, matanya yang dulunya penuh keceriaan, kini kosong dan hampa. Ani dan Surya dengan hati yang hancur menatap putra mereka yang terbaring lemah. Mereka mencoba mencari bantuan medis, mencari penyembuhan untuk Adi, tetapi sayangnya roh jahat telah menyebabkan kerusakan yang tak tersembuhkan dalam dirinya. Hari-hari berlalu dengan sedih, Adi terus berjuang untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun semakin lama semakin jelas bahwa dia tidak akan pernah bisa pulih sepenuhnya. Ketika malam turun, dia sering kali terbangun dari mimpi buruk yang menghantui, menangis dan merintih dalam kegelapan, memanggil nama orang tuanya. Akhirnya dalam kesedihan yang mendalam, Ani dan Surya harus menerima kenyataan yang menyakitkan bahwa putra mereka telah hilang untuk selamanya. Rumah mereka yang dulu penuh dengan tawa dan keceriaan, kini menjadi sunyi senyap, dipenuhi dengan kenangan yang menyayat hati. Dan di suatu tempat di balik bayangan-bayangan gelap, roh jahat tertawa dalam kemenangan, menelan korban baru yang tak berdosa.